Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Yogya Palupi, nomor induk mahasiswa 20319298 kelas PGMII akan menjelaskan tentang gaya belajar kinestetik. Nah, bisa dibilang seseorang dengan gaya belajar kinestetik tidak hanya mempelajari sesuatu dengan membaca saja, tapi juga harus mempraktikannya. Gaya belajar kinestetik atau yang bahasa Inggrisnya adalah kinesthetic learners mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa melakukannya. Nah, tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, seseorang yang mempunyai gaya belajar kinestetik bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Tipe kinestetik adalah tipe gaya belajar yang cenderung mudah menerima dan mengolah informasi melalui serangkaian aktivitas yang menggerakkan sebagian atau seluruh anggota tubuh dengan mempraktekkan hal-hal yang telah dipelajari. Secara spesifik, tipe gaya belajar kinestetik dibagi menjadi dua, yaitu movement gerakan badan dan touch. Ciri-ciri anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik antara lain, yang pertama adalah lebih senang dengan gaya belajar metode praktik. Yang kedua, berkomunikasi dengan menggunakan isyarat tubuh. Yang ketiga, menggunakan jari sebagai isyarat penunjuk membaca. Yang keempat, lebih cepat menghafal menggunakan metode praktik tadi, tetapi juga sambil berjalan. Yang kelima, cenderung kesulitan dalam menulis namun pandai dalam bercerita. Yang kelima, menyukai kegiatan aktif baik sosial, kesenian maupun olahraga. Sulit untuk duduk tenang, selalu ingin bergerak dan memiliki koordinasi tubuh yang baik. Gemar menyentuh semua yang dilihat dan ia kerap menggunakan gerakan atau bahasa tubuh sangat mengekspresikan diri. Berikutnya adalah mencari perhatian lewat perhatian fisik seperti menyentuh orang lain dan suka mengerjakan sesuatu yang memungkinkan menggunakan tangannya sehingga badannya itu ikut aktif. Jika ada mainan baru, biasanya langsung ingin mencoba untuk memainkannya. Selanjutnya, jika berkomunikasi, sering menggunakan kata-kata yang mengandung aksi dan gemar memakai objek. Contohnya adalah pulpen dan untuk alat bantu belajar. Cenderung menggunakan jarinya untuk menunjuk kata-kata yang dibacanya. Selanjutnya, jika menghafal sesuatu biasanya sambil berjalan atau melihat objek secara langsung. Si anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini menyenangi metode bermain peran serta memiliki koordinasi mata dan tangan cukup baik sehingga mampu melakukan gerakan-gerakan dengan ritme cepat. Nah, kali ini ada beberapa kendala yang dipunyai atau dimiliki anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Yang pertama adalah cenderung tidak bisa diam dan sering dianggap nakal, pengganggu, dan usil. Yang kedua, sulit mempelajari hal-hal yang abstrak seperti simbol matematika, peta, rumus-rumus, dan sebagainya. Yang ketiga, tak bisa belajar di sekolah-sekolah yang bergaya konvensional di mana guru menjelaskan dan anak cukup dengan duduk manis, tenang, dan diam. Jika kita tadi belajar tentang apa saja kendala yang dialami oleh anak yang bergaya belajar kinestetik, selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara memaksimalkan agar si anak gaya belajar kinestetik ini tetap maksimal dalam belajarnya. Yang pertama, sebagai langkah awal, kita sebagai orang tua hendaknya menyekolahkan anak kita di sekolah yang menganut sistem active learning, di mana siswa banyak terlibat dalam proses belajar. Hal ini agar kemampuannya berkembang secara optimal. Nah, yang kedua,
Belajar melalui pengalaman dengan menggunakan beberapa alat peraga, misalnya eksperimen di laboratorium. Yang ketiga, untuk siswa yang memiliki kapasitas energi lebih, sebaiknya diberikan aktivitas fisik di rumah sebelum bersekolah, misalnya mengikuti olahraga. Jika anak mempunyai tipe belajar kinestetik, kita sebagai orang tua ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk merangsang minat belajarnya. Nah, yang pertama di sini adalah menjelajahi lingkungan sekitar. Kita sebagai orang tua atau pendidik bisa mengajak si kecil ke halaman ataupun taman di dekat rumah. Manfaatkan momen ini untuk memberikan materi pembelajaran sains seperti jenis pepohonan, nama-nama serangga, anatomi binatang, dan proses turunnya hujan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah bermain peran. Di sini kita sebagai pendidik atau orang tua bisa bermain peran dengan si anak, yaitu dengan cara menjadi penjual dan pembeli. Pura-pura memerankan penjual dan pembeli ini adalah cara ampuh untuk mengajari si anak berhitung dan mengenal konsep uang. Nah, yang ketiga adalah memerankan isi cerita. Salah satu cara merangsang anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik agar mau membaca tulisan yang lebih panjang adalah dengan memerankan isi cerita ke dalam bentuk drama. Misalnya, Anda berperan sebagai penjajah Belanda dan dia berperan sebagai tokoh pejuang kemerdekaan. Dan yang keempat adalah asah kemampuan visual dan auditorinya. Meski si anak memiliki tipe belajar kinestetik, anak tetap perlu dilatih untuk mengembangkan tipe-tipe kemampuan yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah asah kemampuan auditorialnya dengan cara membacakan buku untuknya, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan di akhir cerita. Kemampuan visual anak bisa dilatih dengan cara mengerjakan puzzle bersama-sama dan bermain. Setelah itu belajar